Tak sur kau skip. Masuk, masuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Serius nanya ini, Islam datang konsepnya untuk menyempurnakan atau menghilangkan ajaran Nabi sebelumnya? Ya menyempurnakanlah cinta. Karena zaman Yesus ada baptis dan perjamuan kudus, tapi dalam Islam tidak ada. Ayundara 02, serius nanya aku ini jadinya. Pertanyaan ataupun komentarmu ini, konsepnya Yesus sebagai Nabi apa Tuhan? Oke, sebagai apapun itu tetap kita hargainya, ya kan? Saling menghargai kita, namanya toleransi. Jadi bahasa kita kemarin kan mengenai Taurat, Injil, dan Zabur itu diwahyukan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel ataupun orang Yahudi sebagai pedoman hidup mereka, gitu kan. Tapi kita umat Islam diwajibkan untuk mengimaninya. Kita harus percaya bahwa itu pernah ada. Siapa yang suruh? Allah. Kok tahu Allah suruhnya? Di Quran. Quran itu semua firman Allah, kalamullah, cakap-cakapnya Allah itu semua murni, nggak ada cakap-cakap manusia di situ. Itu tertuang di beberapa ayat, banyak ayat. Contohnya aja Al-Hadid 27, Ali Imran 49 ya, Al-Maidah 46, 110, banyak loh, Al-Isra banyak lagi. Yang pokok utama dari ajaran itu adalah tentang keesaan ataupun tauhid, bahwa kita hanya harus mencari perlindungan, pertolongan ataupun beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Itu dia intinya. Jadi karena ketiga kitab itu tadi adalah milik orang Yahudi, sehingga yang dinamakan ritual-ritual ataupun prosesi-prosesi bagaimana cara untuk menyembah Tuhan yang Esa tadi, enggaklah kita ikuti. Kita kan bukan orang Yahudi, cinta. Masuk kan? Masuk. Nah, Yesus dibaptis kenapa? Karena Yesus orang Yahudi juga, ya kan? Kemudian harusnya dirimu tahu itu baptis itu sejarahnya dari mana awalnya gitu. Untuk apa itu dibaptis? Di Imamat baca ya. Orang Yahudi itu dibaptis untuk pertobatan, ya kan? Ada lagi untuk sebagai simbol bahwa dia menjadi anggota baru di dalam keyakinan itu, seperti itu. Pakaian lenan yang putih lah mereka, tutup semua aurat, ya kan. Kemudian dibasuhlah tubuh mereka, kan gitu ya. Kemudian ada lagi korban-korban bakaran gitu. Jadi yang kulihat di kita ini dipilih-pilih yang mana yang mau diikuti. Baptis diikuti, ya kan. Sunat enggak, makan makanan haram enggak diikuti, halal haram makanan tidak diikuti gitu. Jadi ada pilih-pilih di situ. Tapi itu tetap namanya toleransi, ya kan? Kita hargainya tetap itu. Nah, soal perjamuan kudus, lawak-lawak kau ini. Gak mungkin lah kami Islam melakukan perjamuan kudus, ya kan? Di iman kita Islam, Yesus tidak pernah disalibkan, Yesus tidak pernah terhina, terlanjang ataupun dieksekusi, nggak pernah. Kita meyakini bahwa Yesus itu benar-benar mulia, diangkat dalam keadaan hidup ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Sedangkan perjamuan kudus ini adalah suatu prosesi atau kegiatan sebagai pengingat di hari-hari H, menjelang hari-hari H eksekusi, kan gitu ya cinta, bahwa nanti kelak kalian akan satu meja, minum-minum anggur, makan-makan roti. Kita nggak ada itu cinta, ya. Pahamilah dari mana itu baptis, untuk apa itu baptis, untuk apa itu perjamuan kudus. Oke, masuk ya, salam toleransi. Saya mau tanya, Islam meyakini Injil, Zabur, dan Taurat tetapi tidak dibolehi mempelajarinya. Itu kenapa? Jansen Nenggolan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita dimanapun berada, untuk Jansen Horas Itoko. Jadi untuk membahas ini, aku nggak bisa langsung ke intinya. Kenapa? Karena bisa salah paham cinta. Kayak olahraga juga, kalau langsung ke latihan inti tanpa pemanasan bisa nanti kesleo. Ini juga bisa salah paham, ya kan? Jadi dalam agama Islam kita punya
rukun iman namanya. Apa itu? Dasar kepercayaan kita yang harus kita lakoni sebagai kita umat beragama Islam. Ada 6 poin. Yang pertama, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang adalah satu-satunya Tuhan Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa ya. Yang kedua, percaya kepada malaikat yang dipakai oleh Allah dalam menyampaikan apa yang ingin disampaikannya. Yang ketiga, percaya kepada kitab yang ketiga kau sebutkan ini. Dan yang keempat adalah Al-Quran sebagai penutup ataupun penyempurna yang adalah firman. Yang keempat adalah percaya kepada para nabi dan rasul sebagai orang-orang istimewa yang punya kemampuan khusus dalam berkomunikasi dengan malaikat untuk menerima firman ataupun kitab itu. Masuk ya. Yang kelima, percaya kepada akhirat sebagai punishment ataupun reward bagi yang melakukan atau yang tidak melakukan firman itu sendiri. Yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Itulah dulu singkatnya ya cinta. Jadi di dalam Al-Quran kita memang diwajibkan untuk meyakini kitab-kitab sebelumnya yang sudah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Itulah bukti bahwa agama ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang tidak ingkar bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh para pendahulu kita, seperti Tuhannya Nabi Musa yang menerima Taurat, Tuhannya Nabi Daud yang menerima Zabur, Tuhannya Nabi Isa yang menerima Injil. Masuk ya. Yang tidak boleh dipelajari adalah kitab-kitab yang sudah dicampur adukan dengan sejarah-sejarah. Karena yang beredar saat ini, mohon maaf teman-teman, banyak yang sudah tidak pure lagi firman Tuhan. Ada yang digabungkan dengan sejarah, ada yang digabungkan dengan ucapan-ucapan manusia. Hanya Al-Quranlah yang murni, pure sampai saat ini adalah firman Allah yang tanpa campur tangan manusia. Masuk ya? Masuk. Terus ada yang bertanya seperti ini, kalau kalian meyakini ketiga kitab itu, lalu di mana sekarang kitab aslinya, katanya. Jadi kita tegaskan cinta, kita umat Islam diwajibkan itu meyakini, bukan memiliki. Ketiga kitab itu milik Bani Israel ataupun Bani Yahudi, ya kan? Tetapi istimewanya di Al-Quran sudah dituangkan apa yang diinginkan oleh Allah dari Bani Israel itu, baik itu tentang Injil, baik tentang Zabur maupun Taurat. Bukan cakap-cakap doang, ada tertulis cinta jelas di Al-Maidah ayat 46 dan 110, yaitu tentang Injil. Ali Imran ayat 49, Al-Hadid ayat 27. Boleh dicek, ini bukan cakap-cakap doang. Kemudian tentang Zabur, yaitu tentang zikir, tentang bahwa bukit-bukit semua bersorak-sorai untuk memuji, hanya memuliakan Allah. Karena itu satunya, intinya itunya, supaya kita ini tidak mencari pelindung yang lain kecuali Allah, gitu loh ya. Itu di Sabah 10 ya. Kemudian tentang Taurat ada di Al-Isra ayat 2. Bacalah weh kalau mau ya kan. Masuk kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kita semua ya teman-teman. Jadi PTku kali ini masih berlanjut topiknya dengan yang kemarin. Itu soal kitab suci ya, atau kitab-kitab yang kita yakini sebagai kita, yang kita imani sebagai kita beragama Islam gitu kemarin. Tapi hal pertama yang aku sampaikan kepada Jansen Nenggolan ini, aku menanggapi komentarnya ini teman-teman, boleh kalian baca komentarnya ini ya. Bukan hanya untuk beliau, untuk kita lah teman-teman yang mungkin punya pemikiran yang sama ya. Adalah hak ajasi manusia untuk mengimani suatu agama ataupun kepercayaan, untuk mengimani suatu kitab. Terlepas itu dia paham atau tidak, terlepas itu dia tahu atau tidak, hargai, nggak usah kita ganggu ya. Masuk. Yang kedua, aku di sini sebagai wanita dewasa yang dikaruniai akal dan pikiran, ingin menjelaskan lagi, ingin menyampaikan lagi alasan kenapa aku ini sudah tidak meyakini kitab suci yang dulu kuyakini sebagai kitab suci. Katakanlah Alkitab ya. Itu masih bagus, hanya sejarah aku ucapkan kemarin ya. Hari ini aku lebih tegas lagi, lebih frontal ini. Mohon maaf, sorry to say ya, bahwa di dalam kitab itu terdapat beberapa konten-konten vulgar. Terdapat kalimat-kalimat yang mengarah ke
kegiatan-kegiatan seksualitas. Nah, itu dia. Jadi dari ceritaku ini bisa kalian nanti dengar, aku bukan cuman memfitnah aku ya. Bisa kalian berpikir apakah ini memang firman Tuhan murni ataukah memang sudah campur tangan atau buah pikiran manusia gitu loh. Boleh kalian komentar, gak apa-apanya ya kan. Yang pertama aku mau cerita soal kisah Lot setelah mereka lepas dari Sodom, pemusnahan Sodom dan Gomora ya, kota Sodom dan Gomora. Istrinya kan jadi di tiang garam ya, karena menoleh ke belakang kan. Jadi dia hanya tinggal bersama dua putrinya, kakak adik. Nah, kedua putri ini membuat suatu persetujuan mereka merencanakan suatu hal yang gini ya kan. Nanti malam kita mabukkan lah papi kita ini katanya kan. Wik kita katanya, tapi kita gantian lah, jangan kita terisam katanya. Aku dulu terlaksana itu. Terus malam kedua si adek, itu sejarah memang, lahirlah dari si kakak keturunan Moab ya kan, lahirlah Moab, jadi bangsa lah itu ya kan, jadi suku lah itu, lahir dari si adek Amon. Itu memang sejarah, tapi apakah itu firman Tuhan gitu loh, itu perbuatan perzinahan kan. Nah yang kedua di Hezkel 23 tentang dua orang perempuan yang sangat suka memamer-mamerkan, yang pengen aja dia asal nengok laki-laki pengen aja gitu. Siapa? Apa asal ditengok prajurit, tentara-tentara pengen aja dia dipaparkan di situ. Itu Hezkel 23. Yang tadi ku ucapkan Kejadian 19 ya. Jadi bukan fitnah. Nah, apakah itu masih kita anggap sebagai firman Tuhan? Itu terlepas ya. Aku mohon maaf ya, aku bukan menghina, tapi itu pandangan aku, itu pendapat aku. Nah, begitu teman-teman. Yang berikutnya ada lagi Kidung Agung, semua dalam satu surah, bukan surah ya, kalau di Quran surah. Semua satu kitab ini ada 8 pasal, semua itu ya romantisme, seksualitas, dan bisa mengundang apa namanya ya, bisa membuat orang menjadi horny kalau membacanya. Mohon maaf ya, itu bisa dibaca di Kidung Agung. Itu nyanyian ataupun puisi-puisi Salomo. Taulah Salomo yang kan banyak istrinya. Ya udah, itu ya teman-teman. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Thank you.